Terima kasih Pastor. Um, saya ada lupakan kepada jemaat juga Pak ini. Tidak sengaja saya sejak di sini. Sebenarnya kesaksian saya ini banyak, tapi saya ambil sedikit sejak 5 menit sejak Pastor pagi. Um, yang yang dulu, kalau yang sudah tinggal di kebaktian subuh itu, itu kesaksian pertama saya mengenali apa ini sistematik. Tapi bukan itu yang saya sentuh hari ini. Ya, the next version sudah. Oke, sebelum saya um, saya dilahirkan dalam keluarga advance. Saya lahir sejak dan saya Adventist sudah. Dari kecil saya nampak semuanya bapak lah paling dekat. Saya nampak cara dia membagi apa ini persembahan dan persepuluhan. Tetapi pada masa itu persepuluhan yang betul-betul dia highlight. Kalau macam dia tidak terbagi itu dia susah hati. Dia cakapkan, dia bilang mesti saya mau bayar dulu itu persepuluhan itu. Tidak boleh kalau tidak bayar itu, dan yang lebihan itu baru kita pakai dia cakap. Jadi pemahaman saya, apa maksud dia mesti mau bayar itu? Macam seolah-olah kalau kita kasih kembalikan itu 10% itu, Tuhan bagi lebih banyak supaya makin banyak makin. Jadi saya coba selepas saya kena baptis, saya ingat-ingat balik. Habis dulu bukan ada macam sekarang punya ada seminar, Pak. Kita sangat beruntung sekarang. Oke. Dan saya coba-coba zaman bujang, saya coba-coba lah mau bagi banyak itu supaya ulangan pun banyak. Jadi itulah tidak sistem. Kalau dapat 300 kah bagi 30. Oh, pasti sejak 30 pasti banyak Tuhan bagi. Itulah yang dalam mindset. Sebaliknya, tunggu lah, makin lagi tiada pendapatan. Tembiran saya bilang. Bagi, tidak bagi pun, sama saja ini saya bilang. Kau tengok, sampai saya dewasa, dan itulah saya punya sikap on off kalau pasal persepuluhan. Kalau dari segi persembahan langsung tidak. Kalau ada pun yang sekadar yang main buang ludak saja, yang macam wajib begitu, kalau sudah edarkan, kalau ada sih kasih masuk itu, saya tidak ada apa-apa yang ada dalam sekarang. Dan dia punya kesan tidak juga, macam tidak juga saya jadi kaya walaupun saya itu pendapatan itu sama monopoli dia, tidak juga saya terlebih-lebih kedudukan macam orang lain, yaitu selepas saya pernah dengar ini pengukuhan pada dua pain busung kata pastor, dan pada waktu itu saya belum lagi berapa minat, macam sedikit sejak dengan telinga saya 2.1. Kebetulan gereja ada pemilihan, dia nak ambil saya sebagai pegang ini pada telenan. Jadi saya bilang macam mana saya mau pegang benda yang saya tidak tahu, saya cakap. Saya tidak tahu apa ini pada telenan. Jadi saya tidak tahu ini, saya bilang. Jadi saya ambil saja. Kebetulan pada waktu itu saya sakit. Saya panggil lagi ikut. Saya tak ikut yang dua sudah. Yang baru-baru itu 3 yang satu gereja sudah bahkan. Saya tak ikut yang kesaksian individu itu. Ada lagi yang sebelum dia. Sana saya ambil komitmen. Saya bilang pastor waktu itu masih Pastor Justin. Saya bilang saya waktu mendengar dari kesaksian setiap gereja itu kan, oh ini pula penatelanan sebenarnya.
Jadi saya coba ingat balik masa lama saya dengan apa yang sekarang saya akan coba-coba buat. Tapi selepas saja kebaktian itu saya tidak pasal saya chat lagi secara pribadi dengan Pastor Justin pada waktu itu. Sekarang Pastor banyak sudah saya, pada juga saya pergi chat dan kadang-kadang boleh saya tidak paham. Tapi waktu itu saya rasa macam banyak yang saya belajar lagi dari kesaksian. Ada yang saya tidak paham, saya kejar lagi Pastor Justin. So, saya suka si Pastor Justin. Dia layan begitu saja, macam seolah-olah 3 bulan pertama itu kan kala-kala saya masuk kuliah itu sejak macam saya bilang oke, saya mau buat pastor, saya mau buat, saya bilang. Jadi saya buatlah, mula-mula saya ambil keputusan untuk persembahan, bukan persepuluhan. Persepuluhan itu kita tidak boleh ubah lagi, itu sudah wajib 10%. Untuk persembahan bulan pertama, bulan Januari itu saya cakap saja, boleh kan 5%. Saya ambil 5%, saya tidak pendapatan tetap, ada saja pemasukan saya. Kadang-kadang kalau film sayur-sayur kan, bahan mentah sesuatu kan, bunyi, mana anak kau suruh pergi rumah, ambil, dia cakap. Ada ikan di sini, dia cakap. Tidak perlu pergi kedai, walaupun ada duit, tapi pergi kedai pun tidak ada duit. Jadi saya tidak sedar tu mula-mula pastor. Belum habis lagi ikan masin, satu lagi WhatsApp. Dia bilang, mana si Anu? Bini sawah kau dia. Oh, minta foto, saya bilang. Kenapa ada, saya bilang. Ada itu, apa sih ini? Tidak tahu kamu mau kah itu? Kan masin mau sudah, dia bilang. Membuang itu, tapi saya tanya dulu kamu, dia bilang. Oi, jangan buang. Pergi kawan waktu. Itu kan putih pastor yang kena sekarang awalnya kata tuh. Jadi hari itu kan kebaktian lagi. Saya cakap lagi Pastor Justin selepas yang kebaktian secara individu. Saya sarap yang one by one sudah kami berchat saja. Mas sudah cakap, Tuhan itu tidak semestinya duit dia bagi sama kau. Kalau tidak, kalau kena kau sudah komitmen, itulah itu Tuhan bagus itu Tuhan, adil itu Tuhan. Kau sudah rasa sendiri, kau sudah merasa, itulah itu ganjaran kau dapat, dia bilang. Kau tidak payah lagi milih kan, dia bilang. Itulah tuh Tuhan, pastor boleh lagi saya kasih up lagi, kasih. Oke, oleh karena begini nih, buat komitmen ini tidak boleh main-main. Kalau kau buat komitmen, dia cakap, kalau kau terus tinggi dan kalau tidak sanggup, kau kasih turun lagi bulan 2, itu bukan sistematik, sudah dia cakap. Kalau kau 5 ke atas, kau cakap begitu, dia cakap. Jadi kalau tambah boleh, tapi kalau macam 10% ke atas, kau bilang tiba-tiba kau sudah try, dia bilang kau tidak dapat angkat, kau kasih turun lagi 5% balik, itu bukan sistematik lagi. Kau buat komitmen ini untuk 1 tahun, dia cakap. Pastor saya berani 1 tahun saya ambil komitmen 10%, saya bilang puji Tuhan yang pastor benar. So ambil bulan 2, datang juga itu, bukan duit yang datang. Ada saja barang benda yang untuk keperluan lah. Jadi itu yang kedua. Ada masa kami betul-betul tiada sudah duit, tiba-tiba kan itu kita ada masalah. Kos semua bikin itu ceritakan mau 500. Jadi beberapa minggu akan datang, saya ingat betul kami buat lawatan luar kawasan, dan saya bilang macam mana ini, kita tidak dapat tinggi kalau tidak kita, saya cakap. Ini pun pikir-pikir lagi, satu tiada lagi, dia cakap. Terus kalau mau mengutang ini, kalau sudah
sudah buang itu manusia lama itu jangan lagi mengutang, saya bilang. Masalah itu mengutang, itu manusia lama sudah buang, sudah bertobat-tobat cerita ini kan, buang. Tapi Tuhan itu baik, saudara. Saya kasih share sama Tuhan. Tiba-tiba kan saya ada online bank lah. Jadi cek sana. Tiba-tiba ada RM 900 di dalam. Wah, biasa. Padahal waktu itu bulan lama lagi itu beli. Apa ini saya bilang? Tuhan bagi ini saya cakap. Tuhan bagi ini saya cakap. Rupa-rupanya selesai sudah kan. Rupa-rupanya saya terpilih salah satu. Saya terpilih yang penerima yang bukan sembarang, bukan yang semua dapat ini. Penerima yang khas tertentu saja. Jadi saya percaya Tuhan yang pilih saya itu, tidak guna orang lain saja. Sebab ramai yang memohon tidak dapat. Jadi siapa yang isi pun saya tidak tahu. Itu sampai sekarang siapa yang tolong isi, saya bilang. Siapa tolong isi? Tiba-tiba ada nama saya. Dan banyak lagi kesaksian, tapi habis masa sudah. Itulah bagi kita di sini. Kalau kita betul-betul, janganlah kita pikir yang dia bilang sampai berada tadi, ada Jember, kalau sedikit persepuluhan kita tidak berapa banyak makanan tuh. Tapi misal kata kalau kita ada duit 20.000 berapa nih persepuluhan, makin tinggi makin banyak persepuluhan. Tambah lagi persembahan, wah kami kira tadi mau 4.000. Macam ada lain-lain nanti kan mau bagi 4.000. Kabaran juga itu. Jadi jangan, biar sedikit pun sabaran. Ada saya dengar kalau satu ringgit saja macam malu mau pergi bagi bandahari. Kalau 4.000 pergi bagi bandahari pun bukan tadi malu nggak? Barat. Padahal kalau mau kira itu nggak apa kan kasih tinting 4.000. So, apapun maksud saya di sini, mari kita mulakan. Tiada istilah terlambat kita. Kalau kita mau kedatangan Yesus lebih cepat, inilah peluang kita. Kita bantu kerjaan Tuhan. Dan satu cara dia, saya lupa nanti pastor akan ulas kembali gimana terusan hari Jumat. Salah satu adalah ini pemberian kita, pemberian persembahan untuk membantu mempercepatkan kedatangan Yesus. Jadi sama-sama saya pastor. Oke, terima kasih Lito. Amin. Saya percaya banyak lagi saksian kamu. Seterusnya, sebenarnya kan dari semalam lagi saya pikir-pikir apa saya mau cerita. Dan Datuk ada, sudah dia punya macam miracle lah kan. Tapi Allah, saya bilang, itu pun saya terlepas pandang lagi. Sometimes itu WhatsApp, kalau terlampau panjang, ada yang kita perlu tekankan, yang ritme, dia bilang tuh kan. Dia suruh lagi kita baca lagi, itu yang saya terlepas pandang, saya tidak lagi tekan. Terus dia sapa saya semalam, Regi juga tuh kan, dia bilang, Regi apa tuh? Kau tidak tengok apa pula? Ada lah, bila scroll balik, ada pula nama saya. Termasuk lagi dalam kesaksian. Terus saya bilang, kenapa cuma kamu pilih saya ini? Saya bilang, banyak lagi orang yang saya rasa sebab bukan kalau kami bendahari, bukan mau kasih bocor cerita lah, tapi kami boleh nampak siapa yang betul-betul berkomitmen bagi persembahan sistematik. Dan orang-orang yang saya mention tuh sendiri, dia punya persembahan lagi banyak dari yang saya bagi. Jadi macam saya rasa macam tidak layak masih berdiri di depan ini. Kan ada beberapa nama yang saya mention semalam. Kenapa? Tapi tidak apa. Satu cabaran juga untuk saya ingin bercerita sedikit juga lah. Mungkin bukan kejadiannya bukan seperti Uncle Tom, tapi mungkin dalam memberi kita inspirasi ataupun
dalam cara Tuhan menegur saya lah sendiri. Oke, secara pribadi saya sudah start bekerja tetap, maksudnya ada gaji tetap, ada slip gaji lah. Itu start 2006. Oke, 2006 saya mula bertugas di Sandakan sehinggalah ujung 2009. Terus terang sepanjang saya di Sandakan baru satu kali saya pergi gereja. Toh, ya, saya baru satu kali pergi gereja. Jadi itulah yang pertama kali saya datang gereja. Jadi waktu itu datang dengan kawan, tidak juga apa-apa yang sebenarnya yang bila datang yang begitu-gitu sajalah gitu, kawan pergi gereja. Kemudian ujung 2009 saya pindah di sini sampailah hari ini. Untuk apa yang belum tahu, saya di Hospital Ikasla. Jadi ingat lagi kita punya cabang sekolah sahabat dulu kan, gereja sini kan yang Trisi punya rumah. Waktu itu pun saya boleh cakap 1 bulan 1 kali saya pergi gereja. Terus betul saya nih. Jadi dari situ saya pernah juga dengar orang sebut. Tapi sebelum itu saya mau tanya, mana keyword yang betul? Perpuluhankah persepuluhan? Perpuluhankah persepuluhan? Ya, saya pun baru tahu rupanya persepuluhan pula yang betul. Selama ini saya ingat perpuluhan saja. Rupanya salah. Jadi waktu saya sudah bekerja pun, bila saya rasa mau bagi, baru bagi. Itu pun macamnya bukan lagi perpuluhan waktu itulah saya istilahkan sebagai perpuluhan, belum lagi persepuluhan. Jadi bila saya rasa ada, saya bagi. Bila saya rasa tiada, apalagi kalau 1 bulan tidak pergi gereja, tiada lah yang saya bagi kan. Oke, punya cerita dalam satu hari kan. Kalau kamu jalan-jalan, terutama di hospital, kalau kamu nampak macam sampah kah, emas kah, kalau boleh kita buat pondok baring sudah untuk elak tu sampah kan. Tapi ini terjadi pada saya waktu saya keluar dari kereta. Saya berjalan ke beberapa langkah. Kemudian saya dapat satu kertas. Saya pungut tuh kertas. Kemudian saya buka lah. Lihat nota-nota kecil saja. Saya percaya itu salah satu teguran Tuhan untuk diri saya. Tahu dia tulis apa? Di dalam kertas itu yang saya ingat nomor 1 dengan nomor 2 sejak poinnya apa? Nomor 1 dia nyatakan di situ sebagai persepuluhan. Dia dash berapa dia bagi. Yang kedua ada tulisannya ibu bapak. Terus dari sana percaya atau tidak, dari sanalah saya bagi perpuluhan. Saya start bagi perpuluhan. Amin. Saya start bagi perpuluhan. Saya bilang, ayah siapa lah punya kertasnya. Saya macam terasa di hati saya yang dalam banyak list tuh. Saya bilang, boleh saja dia bagi. Mungkin bukan perpuluhan lah yang pertama, tapi sebab kenapa dia letak perpuluhan di atas? Sebab dari macam kita belajar sebelum ini lah. Sebab dia mengutamakan Tuhan kan. Dia letak perpuluhan itu di atas. Terasa betul saya waktu itu. Jadi dari situ mungkin kalau dikira tidak lama, mungkin adalah belakang sebelum saya jadi bendahari lah. Saya start pegang bendahari ini pastor dalam ujung 2018 gitulah, masuk ke tahun 2019. Saya baru lagi. Jadi waktu itu sudahlah belum tahu apa-apa. Terus tiba-tiba dapat jawatan itu. Jadi mau belajar dari yang sebelum pun saya terpaksa lah tanya-tanya macam mana cara. Tidak yang betul-betul saya dapat begini kau kena buat. Tapi syukur juga lah orang yang saya tanya sebelum ini dia sudi juga membantu. Jadi saya paham sedikit demi sedikit lah. Kemudian bila masuk di siri penata layanan yang kesaksian untuk 1.0 itu kan yang pertama kan waktu itu di situ orang sudah start cerita sistematik. Apalagi sistematik. Sedangkan perpuluhan pun macam berat hati. Ini lagi mau tambah lagi sistematik.
Tapi bila kita sudah, tapi saya percayalah. Jadi saya cuba juga, saya sahut juga cabaran. Sebab saya malu. Sebab saya, okeylah, saya merupakan orang yang orang bilang ada gaji tetap. Tapi bila saya duduk di sana kan, orang yang datang dengan saya tu bagi sampul adalah orang yang tadi dari macam kumpulan orang ni yang tidak ada pendapatan tetap. Maksudnya, anti ni berbagi begini, abang ni berbagi begini, aku masih lagi begini-begini ni tiada perubahan. Jadi malu tu malu juga, memang malu. Tapi itulah saya bilang, itulah saya cakap tadi. Sebenarnya saya tidak layak berdiri di sini. Sebab ramai lagi yang apa? Ramai antara orang di sini nih, yang anggota sini lagi. Saya rasa layak untuk bercerita tentang orang punya apa. Tapi itu yang saya mau highlight tadi, yang itulah yang saya jumpa nota tu. Okey, dari kesaksian kami, macam ada beberapa siri juga kami tekankan balik-balik pada pelayanan kami, apa terutamanya Elder Tom. Jadi saya rasa kebanyakan anggota di sini sudah mulai faham. Kemudian kita perasan, jadi ada beberapa seawal budak sekolah Edika pun sudah orang tua dia sudah kasih start untuk belajar memberi itu sistematik punya persembahan. So sebagai bendahari di gereja ni, saya macam bangga lah sikit, bukan lagi sikit, banyak tu. Sebab kalau kira dari peratus kan pastor, peratus yang sudah start memberi ni, sebenarnya gereja kami sudah sebanyak lebih sudah dari 50% yang dari keanggotaan yang aktif lah. So sebab kami punya keanggotaan yang aktif sebenarnya 70 lebih sekarang, sudah ramai. So dalam 30 lebih gitu tu mencapai sudah dalam masuk 40 lebih orang tu mencapai sudah untuk kiraan bulan lah. Tapi kalau kalau sekarang ni rata-rata kita punya apa dalam satu bulan tu dalam paling tinggi dalam 17 orang lah dalam setiap bulan. So tadi sudah ada apa confirmation dari pastor, jadi Pandan punya apa dia bilang good. Jadi saya harap kamu memberi saya kepercayaan juga lah untuk menjadi bukan mau tapi yalah kita sama-sama percaya. Saya percaya kamu percaya saya. Sebab itulah selepas sejak kamu bagikan seboleh-boleh saya bagi kamu balik tu resit dengan segera. Kita lagi mau tunda-tunda. Okay. Untuk saya itu sejak, jadi saya percaya Tuhan tidak melihat berapa nilai yang kita bagi, tapi Tuhan melihat hati kita, sama ada kita ikhlas atau betul-betul mendahulukan Dia. Saya rasa Tuhan lebih utamakan itu. Jadi biar 10 sen bagi sejak sama saya. Biarlah saya tanggung tuh 10 sen bahagi 3, biarlah yang saya kira. Oke, tidak masalah. Oke, thank you.